Nyatanya orang kepengen jadi guru gitu. Nah, kok ngempen sih arep pahalapa. Kayak finansial maksudnya loh. Apa maning hidup di kota yang istilahnya seni itu belum terlalu eksis dan berkembang. Kan susah. Kayak gitu. Contohnya seperti sekarang inilah. Wong nabuh, contoh nabuh efek, nabuh dan sebagainya, ngiringi dan sebagainya. Berapa hasil yang kita dapat? Ya, secara itu kan enggak sangat wajar lah ya ketika wajar. Orang tua menanyakan dan apa namanya punya rasa ya tetap punya rasa kecewa lah ya mas. Maksudnya tetap berpikir jadi apa gitu ya. Intinya itu kan orang tua kan tetap mendoakan ya anak kan sukses. Anak sukses. Ya otomatis mas. Gitu. Terus akhirnya untuk menebus rasa kecewa orang tua yang dilakukan Mas Sulung apa mas? Yang pertama saya harus nekat dengan pilihan saya. Nekat dengan pilihan. Betul. Yang pertama ya bagaimanapun saya harus hidup dari dunia seni. Entah bagaimanapun caranya. Dengan kondisi saya yang istilahnya tidak punya gelar sarjana, itu kan susah. Ya kan? Orang tidak punya gelar sarjana itu kan ya memang bukan sudah anggapan lagi, nyari pekerjaan kan susah. Tapi ya bagaimana caranya saya harus bisa menciptakan pekerjaan bagi saya diri sendiri. Apa gawe museum wayang bae ya? Nah, maksudku pertanyaanku maksudku kita geser ke rumah wayang mas. Iya. Kronologinya dan historinya awal rumah wayang berdiri itu gimana mas? Tadi yang mau Mas Sulung sampaikan. Iya, historisnya adalah mungkin seorang bapak yang ingin melihat anaknya itu sukses di bidangnya, kan seperti itu. Terus yang kedua, bapak saya adalah seorang pendidik guru SD. Yang ketiga adalah kita sama-sama dari keluarga yang suka dengan seni. Ya, suka dengan seni dan dan hobi lah, lebih tepatnya hobi mengumpulkan barang-barang alat-alat kesenian. Ada gamelan, bahkan ada wayang. Nah, dari itu apa gawe museum bae ya nang omah akeh wayang sing nganggur nang jero lemari. Itu yang pertama. Itu awalnya itu ya karena apa namanya tumpukan-tumpukan perkakas wayang. Ada apa aja dulu mas sing jadi motivasi bapak akhirnya kan kita daripada berarti kan intinya daripada numpuk kayak gitu loh. Iya. Itu efek juga mungkin. Latar belakangnya adalah bapak saya orang pendidik terus merasakan waktu itu kan ada kurikulum 13 kan. Oh iya, banyak sekali banyak sekali mata pelajaran di sekolahan yang ada kaitannya dengan seni budaya, khususnya wayang. Nah, momentumnya pas banget. Pas itu. Ya, karena momentum juga berarti ya. Momentum betul. Terus dilalang kepasi anak tumpukan-tumpukan sing istilahnya bahasanya ya expand lah ya, budaya lah ya, budaya manusianya dan berdaya barang-barang sing numpuk itu ya, maksudnya ya. Itu atas dasar motivasi itu ya. Terus dilala ada momen itu juga ya. Iya. Terus saya berjalan mas, berdiri berarti tahun berapa mau wayang mas? Berdiri dan disahkan di tanggal 17 bulan Agustus. Pas 17 Agustus iya. Malah. Pas rame-rame di sini. Iya, pas RT. Iya. 2017. Iya, ditumpengan lah istilah. Itu berarti sah legal ya mas? Iya, sah legal. Dari Dinbud ya mas? Dinbud. Oh iya. Kita sudah punya itu. Ya. Piagam pengesahan. Iya, piagam pengesahan. Untuk pengesahan. Ya. 2017 Agustus. Berarti udah berapa tahun sampai sekarang mas? 5 tahun lebih lah. 5 tahun lebih. Mas, terus suka dukanya mas di kesenian mas? Suka dukanya di kesenian yang jelas seni itu belum bisa atau lebih tepatnya bagi saya sendiri seni itu tidak bisa menjadikan orang kaya. Itu hukuman saya pribadi. Itu seni ya yang seperti inilah, tradisional seperti ini, bukan seni yang termanajemen yang di kota-kota besar.
kayak gitu. Ya kalau ngelihat secara kompleksitasnya juga kan, kalau ngomongin Indonesia juga ya seninya juga ya memang seperti ini kayak gitu. Iya, Mas. Tapi kan ya kita jangan pupus Mas, semangat Mas. Enggak pupus. Makanya saya punya pendirian tidak bisa menjadikan kaya, tapi Ada dari tapinya. seni hidup kita itu serba ada. Serba ada Mas. Ya berarti Akhirnya cuma apa? beda bahasa tok Mas. Kecukupan. Serba ada apa? Berarti kecukupan. Cuma tidak bisa apa istilahnya, nyong kepengen tuku kae langsung los, nyong kepengen tuku kae langsung los, nggak bisa. Hidon lah ya. Iya kan bertahap. Nabung disi, tapi bisa aslinya seni. Gitu. Cuma berkecukupan. Cuman prinsipnya Mas Sulung, intinya seni ya membuat kita kecukupan. Nah, bahasa sederhananya kayak gitu ya. Kecukupan. Iya, membuat kita serba ada sih. Serba ada ya, kecukupan. Tapi nggak kaya. Iya. Tapi kecukupan. Tapi kecukupan. Iya. Terus itu suka dukanya ya. Terus selama Mas Sulung berkesenian khususnya di Mawayang sih, tantangan-tantangan apa sih Mas Sulung temui Mas? Kan akeh Mas, Banyak. wis ngerti akehnya Mas, tapi berikan 3 contoh bae Mas. Ya, sosial, ekonomi, budaya, apalagi banyak sih. Lingkungan, banyak sebenarnya, banyak. Tapi untuk pencapaian sendiri, menurut Mas Sulung sampai di titik ini, Mas Sulung bisa mengejawantahkan nggak kira-kira bagaimana perjalanan proses Umah Wayang sampai detik ini, pencapaian sing ibaratnya berkesan lah, ibaratnya dirasakan gitu. Contoh di pemberdayaan atau apa kayak gitu. Ya ini hanya sebatas apa ya, mungkin penjelasan yang tidak lengkap sih, karena jujur saja rawan Mas, rawan apa Mas? Ya hubungannya dengan lingkungan dan sebagainya itu kan rawan. Terus antara Umah Wayang dengan sanggar-sanggar lain pastinya sama kan, masalahnya itu sama. Apa Mas? Yang pertama adalah kita tidak terbiasa dengan pola-pola yang bermanajemen. Orang seni itu kan susah diatur kan. Sedangkan manage kan artinya pengaturan ya, manajemen kan artinya pengaturan ya. Iya, Ketertataan ya. ketertataan. Artinya itu sih. Berapa masuk finansial yang kita dapat belum bisa mencukupi pengeluaran kategori finansialnya ya. Ya, tapi kalau saya Untuk lihat mengembangkan, iya, menjalankan ini tempat Profesional ini. Iya. tapi kalau saya lihat dari awal saya dolan ke Umah Wayang sampai sekarang itu perkembangannya terlihat jelas kok Mas, maksudnya progresnya kayak gitu loh Mas. Nah, untuk program-program Umah Wayang sendiri sih memang udah istilahnya udah jalan lah Mas, ibaratnya wis langsam kayak gitu apa Mas? Ya, yang jelas saya mau bilang seperti ini, Umah Wayang mungkin sih, ini hanya mungkin ya, mungkin bagi orang luar sana yang melihat Umah Wayang pastinya akan merasa, wow, Umah Wayang cepat berkembang ya, Umah Wayang cepat maju ya dengan segala aktivitasnya, dengan segala kegiatan, terus bahkan ada bantuan dari pemerintah. Ya memang kalau dilihat secara kasat mata itu kan enak kan, kelihatannya itu enak. Tapi saya sendiri yang merasakan dengan teman-teman sampai saat detik ini Umah Wayang itu belum bisa mencukupi kehidupan aslinya. Bagi saya sendiri, orang tua saya dan teman-teman saya yang bekerja di sini, anaknya rugi tok Mas, jujur baik belak-belakan. Tapi yang namanya rugi, bisa rugi finansial, bisa rugi tenaga. Yaitu. Tapi ya balik lagi intinya karena dilalah pakai seniman budayawan dan lain-lain. Iya. Bapaknya kan pakai. Nah itu berarti kan
ibaratnya jadi pondasi ya Mas, jadi motivasi sing maksudnya memang sampai detik ini masih real, masih eksis, masih apa namanya, program-programnya juga nek dilihat tadi secara kasat mata juga kan mawayangnya berjalan lah kayak gitu. Ya untungnya saja kan saya kan tempat bekerjanya bukan di Mahwayang saja. Saya ekskul kan di beberapa tempat sekolahan. Nah itu yang bisa menyangga kebutuhan saya dan keluarga kecil saya. Sama dengan teman-teman yang lain yang di sini. Ketika Mahwayang tidak ada, ya mereka bekerja menjadi, ya ada yang petani, terus apa namanya, bangunan-bangunan, kuli bangunan, ada yang di toko besi dan sebagainya. Gitu. Terakhir Mas, harapan untuk pemuda-pemudi khususnya Purbalingga, terus untuk teman-teman sing sama-sama sedang berjuang juga, teman-teman khususnya teman-teman muda-mudi yang sedang berjuang juga sing segenre lah dengan Mas Ulung gitu. Apa Mas kira-kira Mas? Terus terakhir tiga berarti tiga. Sing pertama kan pemuda-pemudi secara kompleksitas Purbalingga lah ya. Terus muda-mudi sing lagi berjuang sama-sama seperti Mas Ulung, terus pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Harapannya. Yang jelas harapan saya kepada teman-teman yang istilahnya berkegiatan di dunia seni, yang jelas terus semangat. Kalau saya seperti ini Mas, ini maaf. Kalaupun dalam proses melestarikannya seni budaya itu memang harus menggait beberapa instansi pemerintahan yang berhubungan dengan kebudayaan, saya tuh mau bilang instansi ini tuh bukan banknya seniman. Instansi bukan banknya seniman. Saya bilang itu. Seniman bisa instansi seni budaya bisa berkembang ya karena pelakunya. Balik lagi ya. Iya, balik lagi ke pelakunya. Terus kalau bisa pelaku juga harus melibatkan masyarakat. Karena masyarakat apresiator gitu. Ya kan? Ya. Contohnya aku gawe kegiatan pementasan. Kalau tidak ada masyarakat siapa sih nonton? Ya. Tapi kembali lagi, nek aku gawe pertunjukan pasti butuh modal nih. Tapi jangan sekali-kali harus langsung menuju ngesuk aku njaluk bantuan kayak maring dinas itu ya. Yang dinas yang terkait itu jangan kalau bisa. Semaksimal kita harus kreatif, contohnya yang cari sponsor kayak gitu. Karena bagi saya instansi itu ya orang tua, terus mereka itu lebih tepatnya mensupport kita sih, membimbing kita, entah itu dari administrasinya. Kalau finansial ya terkadang mereka memberi, cuma kan hanya sekedar bantuan. Sekedar orang tua yang istilahnya kinggo jajan kolo ben kegiatan lancar. Begitu. Karena apa? Kembali lagi bukan banknya seniman. Berarti seniman harus kreatif. Itu harapan ya Mas? Harapan. Ternyata masih ada Mas. Apa? Tadi kan aku ngomong terakhir harapan ya. Program yang sedang mau dijalankan dalam waktu dekat ini di Mahwayang. Ya, program yang sedang mau kita jalankan lebih tepatnya ke bentuk sanggar sih. Sanggar tari sih. Saya namakan Family Art Project. Family Art Project, bocoran sedulur. Family Art Project. Iya. Itu Family Art Project. Itu gabungan dari Mahwayang, terus Sanggar Seni Larasati Padamara. Sanggar Seni Larasati Padamara, iya. Mahwayang. Iya. Itu kolaborasi antara itu ya. Iya. Oke, Family Art Project. Oke, di blending itu ya Mas ya. Iya. Ini bocoran sedulur. Jadi di Mahwayang berkolaborasi dengan Sanggar Tari ya lebih tepatnya. Sanggar Tari Larasati Padamara
akan menjalankan program yang cukup keren. Nanti programnya apa? Bisa dibocorin sekarang nggak sih kira-kira Mas? Bisa. Oh iya, dibocorin aja Mas. Programnya apa Mas? Jadi programnya seperti Sanggar pada Family umumnya sih. Art Family Art Project. Ya. Apa Mas? Itu ya kita mengambil kelas tari sih. Kelas tari. Ya, kegiatan yang sederhana kelas tari bagi siapapun masyarakat yang istilahnya bapak ibu yang punya anak hobi menari atau mungkin akan mengarahkan anaknya ke dunia tari, walaupun mungkin cita-citanya iya, walaupun cita-citanya mungkin jadi guru. dokter, jadi guru, itu tidak masalah karena kan ada kata-kata apa ya, tanpa seni hidup itu akan menjadi orang indah Mas. Nah itu nek orang anak seni tanpa seni itu tidak akan indah, makanya gitu sih. Jadi siapapun usianya bebas sih, tidak ada. Oh berarti nggak dibatasi Mas? Tidak batas. Oke. Cuma kan nanti ada per kelas. Iya, cuma nanti itu teknis ya. Iya, itu teknis ya. Tapi usia nggak dibatasi ya. Family Art Project kolaborasi Umah Wayang dan Sanggar Larasati Padamara segera hadir. Jadi buat tadi disampaikan Mas Sulung, buat teman-teman muda dan umur tidak dibatasi ternyata teman-teman, sedulur bebas, nanti langsung ada kontak person dan flyer udah ya Mas ya, udah rilis ya Mas ya. Di Instagram sudah ada. Udah rilis di Instagramnya Umah Wayang, silakan dikepoin dan ini bakal jadi satu project yang luar biasa menurut saya karena intinya nguri-uri budaya Mas. Iya. Ya, nguri budaya dan umur tidak dibatasi tadi ya, bebas. Ya khususnya muda-mudi lah anak-anak sekolah, anak-anak sing seneng seni khususnya seni tari ya Mas ya. Iya. Family Art Project. Begitu Mas Sulung, begitu? Ya. Sampai jumpa di lain session karena masih ada session selanjutnya ngobrol bareng Mas Sulung. Masih ada? Yoi dong. Masa nggak ada? Harus ada dong. Kalau begitu, terima kasih juga. Terima kasih yang setulus-tulusnya Mas Sulung. Terima kasih sedulur yang sudah stay tune di Purwakala Channel. Tungguin session selanjutnya ngobrol bareng Mas Sulung Purnomo, seniman Purbalingga, Umah Wayang Kemukusan. Salam budaya, lestari budayaku. Rahayu, rahayu, rahayu. Purwakala Culture Based Education, santun, bijak, dan berjiwa luhur.